Hai, sudah nonton Doctor Strange in the Multiverse of Madness? Apa kabar nih ekspektasi kalian? Baik-baik aja atau malah jadi turun? Tapi apa sebenarnya yang kalian harapkan? Kelanjutan kesedihan Wanda? Atau lebih dalam lagi soal multiverse? Atau jangan-jangan soal kemunculan superhero dari universe lain? Kita bahas yuk di Polar, Politik Balik Layar, bareng gue, Bram Herlambang di Total Politik. Setelah munculnya karakter Peter Parker versi Tobey Maguire dan juga Andrew Garfield dalam Spider-Man No Way Home pada akhir tahun lalu, ekspektasi kita soal film Doctor Strange in the Multiverse of Madness langsung melambung jauh. Mulai dari berbagai bocoran informasi yang seliweran di media sosial, penyangkalan seorang Patrick Stewart yang akan muncul sebagai Profesor X di awal tahun, hingga soal bocoran sosok Tom Cruise yang katanya akan menjadi varian Iron Man, menambah rasa penasaran kita akan sequel Dokter Sihir ini. Nah, pola marketing S3 yang mirip dengan pola Spider-Man No Way Home seakan membuat kita percaya minimal Doctor Strange kali ini akan sama menghebohkannya seperti Spider-Man. Tapi, pasca filmnya tayang, semua ekspektasi rasanya runtuh. Bahkan ada yang menyebut semua kejutan sudah bisa kita tebak dari trailernya. Bahkan situs IMDb memberikan skor 7,5/10 dan Rotten Tomatoes memberikan hanya 74%. Sebuah skor yang tentu kayaknya biasa banget buat film yang digadang-gadang bakal lebih madness dari film Spider-Man No Way Home loh. Oke. Kita singkirkan dulu soal ekspektasi. Nah, secara plot, sequel dari Doctor Strange kali ini juga dinilai dangkal. Multiverse akan hanya menjadi pembenaran akan banyaknya karakter yang ditampilkan tanpa ada pondasi cerita yang kuat. Misalkan, sangat sedikit sekali informasi soal background sosok American Chavez. Padahal, sosoknya sentral dan juga menjadi kunci dari sepanjang alur cerita. Belum lagi soal berbagai varian Strange yang muncul. Udah kalah duluan. Ya, mirip lah ya dengan organisasi Illuminati dan juga anggotanya yang muncul dengan narasi terkuat dalam semesta 838 yang ternyata dengan mudah dikalahkan oleh seorang Wanda Maximoff. Gimana nih pendapat kalian? Wahai penggemar setia semesta X-Men? Atau jangan-jangan penggemar agen Peggy Carter? Buat gue sih, untung Wolverine nggak muncul ya, jangan-jangan cupu. Masih dari jalan cerita, sosok Wanda Maximoff atau yang kini kita kenal sebagai Scarlet Witch juga dominan dibanding Stephen Strange. Kenapa nggak judulnya Wanda the Movie, atau Kegalauan Wanda, atau Kepedihan Wanda ya? Nah, ngobrolin soal Wanda, kita tahu banget nih, kalau Wanda memang nggak bisa move on dari sebuah realitas semu yang diciptakan Wanda di Westview. Hidup bersama Vision, punya anak Tommy dan juga Billy, bahkan punya keluarga yang bahagia. Nah, di Doctor Strange 2 ini, kegalauan Wanda dilanjutkan dengan berusaha mewujudkan segala kesemuannya menjadi sebuah kenyataan. Jadi sebenarnya Wanda ini nggak bisa terima kenyataan gitu dong ya. Menurut Elizabeth Kubler-Ross dalam bukunya On Death and Dying, menyebut ada 5 tahap kesedihan atau stage of grief dari sebuah kehilangan. Pertama adalah fase penyangkalan. Inilah yang dirasakan Wanda saat series WandaVision. Saat mulai menyadari semua realitasnya adalah semu, maka Wanda sedikit demi sedikit menyangkal kenyataan pahit yang ia punya. Dan kalau kita ingat, dalam episode pertengahan, ada momen di mana seorang Wanda ini kebingungan mengendalikan magic-nya dan tak sengaja merubah latar setting rumahnya. Kedua adalah fase marah. Pada fase ini kita juga bisa melihat dari Wanda pada setengah akhir series yang mulai kesal dengan Pietro Gadungan, adiknya yang mulai membongkar sedikit demi sedikit realita yang sebenarnya. Itu loh, momen Halloween, inget nggak? Ketiga adalah fase bargaining atau menawar. Biasanya akan ada 2 pilihan. Menawar agar dapat memegang kendali, atau pasrah dan juga berharap kondisi yang lebih kuat. Nah, yang terjadi dari Wanda dalam film, dalam bergen agar bisa memegang kendali, yaitu dengan menggunakan Darkhold untuk bisa menembus semesta yang ia inginkan. Keempat adalah depresi. Ini adalah momen saat Scarlet Witch berhasil masuk dalam semesta bumi 838 dan mencoba bertemu Billy dan juga Tommy, namun ternyata tanggapan mereka malah ketakutan melihat sosok Scarlet Witch dari bumi 616 yang menyerang ibu mereka Wanda Maximoff dalam semesta itu. Nah, disinilah fase kekecewaan Wanda 616 memuncak dan berubah menjadi sebuah depresi.
Dan fase terakhir adalah penerimaan. Ini juga bisa kita lihat dari Wanda di akhir cerita yang mulai menyadari kondisi yang mungkin tak dapat dicapainya dan juga berdamai dengan diri sendiri. Dalam film ini, kita lihat ia menghancurkan kuil sebagai bentuk penyesalannya karena merusak semuanya. Nah, sekarang kita bicara soal Darkhold. Kitab ini sangat ditakuti banyak superhero dalam berbagai semesta dalam film ini. Nah, dalam film paling tidak ada 2 semesta di mana Stephen Strange harus menjadi worst villain. Sampai-sampai setiap semesta berusaha menyembunyikan Darkhold agar tak ada pihak yang bisa menggunakannya. Menurut Karen Douglas, psikolog sosial Universitas Kent Inggris, seperti yang dikutip oleh tirto.id, menyebut ada beberapa motif yang melatar belakangi kepercayaan kelompok dalam menyangkal sesuatu yang cenderung tak dipahami. Selain karena motif keamanan, ada pula motif eksistensial dan juga motif sosial yang menempatkan manusia ternyata tak suka berada dalam kondisi yang ketidakberdayaan, serta kecenderungan manusia untuk bisa berlomba menjadi yang paling menonjol. Sehingga manusia cenderung mencari akses kendali untuk tetap dapat mengendalikan kondisi dalam perspektif eksistensial tadi. Kacamata yang sama juga bisa kita gunakan dalam menanggapi ketakutan banyak pihak dalam Doctor Strange 2 ini terhadap sosok America Chavez. Ada yang berusaha menelitinya agar tidak menjadi sebuah ancaman, namun ada pula yang mengambil kesempatan untuk mendapatkan kekuatan besarnya. Semata-mata digunakan agar mereka bisa menjadi penentu kendali yang menguntungkan. Jadi ingat nggak kata-kata Uncle Ben di Spider-Man versi Sam Raimi di 2002 dulu? Dengan kekuatan besar juga akan mendatangkan tanggung jawab yang besar. Tapi di sisi lain, kalau kata John Dalberg Acton, seorang sejarawan dari Inggris, power tend to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Jadi, kalian kira-kira mau ngapain nih kalau dapat power yang kuat? Tulis di kolom komentar ya. Gua Bram Herlambang, sampai sini dulu episode Polar kali ini. Sampai jumpa.